Rogo Sukmo saya ada zodiak Scorpio yang ada di Medan. Seorang wanita janda berumur 48 tahun yang mempunyai karma atas nazarnya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Kimacan yang akan berbagi informasi ramalannya Kimacan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Kimacan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir sehat, pangestu, Alhamdulillah. matur nembah nuwun. Penontonipun Pintu Misteri bagaimana? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih selalu bersama dengan Pintu Misteri. Tak luput pun juga terima kasih kami ucapkan untuk saudara-saudara tak terlihat yang berada di 10 tempat yang turut berpartisipasi bersama dengan Pintu Misteri. Ini saatnya Kimacan akan berbagi doa terbaiknya Kimacan dengan menggunakan dupa semesta. Iya. Dupa semesta ini medianya Kimacan ya, Rek ya. Doa terbaik yang akan Kimacan berikan dengan menggunakan dupa semesta untuk kakak-kakak para penonton Pintu Misteri yang sedang membutuhkan bantuan pertolongan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta ini bermohon kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta dengan bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, sehingga diberikan pertolongan, kemudahan, mukjizat, keberuntungan, dan berlimpah rezeki untuk beberapa hari ke depan. Ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih supportnya selama ini. Terima kasih bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah bosan, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya, dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya, dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik, diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya, dilunaskan semua hutang piutangnya. Dan juga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun Tuhan ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaiki lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana, dan juga diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Ya. Iya, seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya, terima kasih atas kolom komentarnya, dan terima kasih atas share-nya. Kalian orang-orang baik yang Tuhan kumpulkan di kolom komentar Pintu Misteri.
Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Amin. Doa-doa yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, doa-doa yang baik-baik, akan berbalik-balik kepada kalian. Begitu juga sebaliknya, doa-doa negatif atau doa-doa yang tidak baik, jangan pernah salahkan Tuhan, jangan pernah salahkan alam semesta apabila dalam kehidupan kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atas perbuatan kalian. Ya, di kolom komentar Pintu Misteri ini, selain manusia, ada saudara-saudara kita yang tak terlihat dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi untuk di kolom komentar Pintu Misteri. Mereka bekerja untuk meng-like dan untuk mendoakan satu sama lain. Alhamdulillah. Jangan pernah capek jadi orang baik. Alhamdulillah. Ya, kalau kalian tidak menemukan orang baik, jadilah salah satunya. Ya, karena persyaratan untuk Rogo Sukmo itu ada like, comment, dan share gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 1 minggu yang lalu. Di sini ada zodiak Scorpio yang ada di Medan. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Scorpio di kota Medan. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Seorang wanita janda berumur 48 tahun yang mempunyai karma atas nazarnya. Saya penasaran dengan kisah hidup seorang wanita janda yang mana saat ini terpuruk, bangkrut karena karma nazarnya. Ya, dia sudah like, komen, dan share. Ini keluarga baru, ya, baru bergabung di 5 bulan terakhir. Langsung dia like, komen, dan share, like, komen, dan share. Ya, banyak pelajaran-pelajaran yang telat dia ketahui. Telat. Ya, ya, ini saya bilang karma Nazar. buruknya yaitu nazar atau janji yang tidak pernah ditepati. Apabila dia sudah bahagia, dia lupa. Itu nazarnya. Ya, ini janda Scorpio 48 tahun ya, yang menikah dengan bule ya, yang dia sudah menikah dengan bule kurang lebih hampir 15 tahun. Ya, 15 tahun dia menikah dengan bule dan akhirnya bulenya meninggal, mendapatkan warisan sebanyak 8 miliar lebih. Masya Allah, akeh kuire. Ya, tapi akhirnya habis. Ya. 8 miliar lebih, tapi dia dapat uang itu sudah mulai di Covid 2020 ya. Ya. 2020 dia mendapatkan hak 70% dari harta bule tersebut atau suaminya tersebut. 30% dapat dari keluarga si bule. Dan 70% untuk istrinya yaitu Scorpio. Ya, karena Scorpio mempunyai anak laki-laki dari bule tersebut. Jadi dia berhak mendapatkan 70%. Sedangkan anak dari anak sebelumnya itu ada 3. Tapi dari si bule ini dapat 1. Nah, untuk mengurus dokumen segala macam untuk mendapatkan 8 miliar lebih itu penuh perjuangan, bolak-balik Australia, Medan Australia, Medan Australia, Medan. Akhirnya dalam proses tersebut dia pergilah ke berbagai macam kuburan keramat untuk bermohon. Ya Allah. Bermohon ada 9 tempat keramat didatangkan dia satu persatu dengan satu tujuan supaya dipermudah untuk mendapatkan warisan ini. Nanti kalau misalnya ini udah keluar, saya akan membangun tempat ini menjadi lebih indah. Dan apabila keluar ya, saya akan bersedekah setiap seminggu sekali di hari Jumat. Dan yang ketiga, apabila nanti uang ini keluar, saya akan bersedekah ke yatim piatu. Tiga. Akhirnya dia dipanggil dari pihak Australia untuk stempel bahwa pengesahan warisan 80% akan masuk ke rekeningnya.
70% Ya, 70% akan masuk ke rekeningnya dan akhirnya deal di COVID itu. Di COVID nih Gugi. Ya, pusing nih, sibuk nih dia. Sibuk. Dia beli tanah buat kos-kosan. Ngoten. Ya, ada 20 pintu. Wis. Dia buat Alfamart. Lho. Ya, dia buat Alfamart. Dia buat apa lagi tuh ya? Usaha butik. 3 usaha. Selebihnya dipegang uangnya. Ya, dan itu di Medan. Di Medan Gugi. Ya, ya. Setelah itu ya berjalan, ditabrak oleh si COVID. Tidak ada satupun nazar yang dikerjakan. Memperbaiki tempat keramat itu tidak. Sedekah yang katanya seminggu sekali yatim piatu tidak. Ya, sibuk dengan bagaimana mengelola uang ini. Padahal datang ke keramat itu ya nangis-nangis, terseduh-seduh segala macam. Ya, terseduh-seduh segala macam. Sekarang terseduh-seduh ya, apa ya? Terseduh-seduh segala macam di keramat Bandung. Keramat di apa namanya? Daerah Cirebon. Pokoknya tempat-tempat keramat didatangkan dia. Ya. Dan akhirnya itu berhasil. Dia lupa diri. Di tahun 2020 dia membangun itu semuanya. 2024 awal hancur. 3 tahun dia pegang uang itu. 8 miliar nih Gugi. Hancur habis. Dan saat ini bingung mau ngapain. Tidak ada tersisa. Penginapannya itu sepi gara-gara salah satu LC membuang janin di sana. Dan yang satu lagi itu ada pembunuhan akibat micet. Ya Allah. Akhirnya sepi, tidak ada orang berani di situ karena banyak diganggu-ganggu oleh astral. Nah ini Gugi ya. Dan Alfamartnya ya sepi, tidak sesuai omset. Dan butiknya itu tadi sepi. Dia nombokin selama setahun. Mau uang 5 gunung pun ditombokin ya habis. Ya, karena tidak kemasukan. Mobil habis. Habis tak tersisa. Dari situlah dia terteror oleh makhluk-makhluk astral yang selalu kalau tidur menginjak-injak leher. Ya, dia lupa nazarnya seperti apa. Itulah kalian udah berani untuk nazar, nangis-nangis untuk tolong supaya proses harta gono gini ini berjalan dengan lancar. Tapi nanti kalau sudah keluar nanti saya akan membangun ini ya itu. Coba diingat-ingat di tempat mana yang kau akan membangun. Ingat-ingat 9 tempat kamu bilang seperti itu. Nah itulah yang membantu. Ya sekarang nggak ada uang pakai apa? Nah gue ya apa gue? Ya, harusnya keluar buru-buru lah nazarnya. Sisa dari itu baru kamu usahakan buat apa. Betul. Jangan sudah dapat hasil dari itu untuk baru itu salah. Itu dulu. Sisanya baru kamu gunakan untuk kesejahteraan hidupmu. Lupa diri biasa. Gelap itu. mata ya. Dia lupa Mas Yawir. Sampai akhirnya saya rogosukmu baru ingat. Telat sayang. Nah, untuk kamu menyempluk situ lagi, gak ada anak-anak muda semakin cantik-cantik sekarang. Gak ada versi yang nenek-nenek. Nah, gue. Ya, itu tadi. Nah, sekarang dihina orang segala macam. Jangan pernah menyalahkan orang-orang di luar sana. Jangan pernah menyalahkan orang-orang di kehidupanmu. Itu karena pilihanmu sendiri. Betul. Ya. Nah, setelah itu akhirnya saya rogo sukmo. Tahu pada saat saya rogo sukmo, 9 tempat yang dia datangkan dengan beralibi meminta permohonan itu datang satu-satu kuburannya. Dia di tengah-tengah seperti itu. Untuk keluar itu susah padahal ada jalan. Tapi kayak bingung. Keluarlah kau Scorpio. Itu ada jalan kecil. Tidak bisa kimacan seperti dia sudah kenal saya. Nah, inilah contoh. Makanya saya selalu bilang, jangan pernah berjanji ya pada saat kamu bahagia. Ya, dengan beralibi, wah nanti kalau bahagia saya akan buat ini, saya buat ini. Jangan pernah memberikan keputusan pada saat kamu marah. Karena manusia lupa pasti. Apalagi masalah dihadapin uang.
yang biasanya dapat ratusan juta, ya, dapat miliaran, gelap mata. Gelap, yes. Yang hitam hilang tuh. Karek putih hitam mata iki ya. Setan dan lupa. Ya, akhirnya terus bagaimana Ki Macan? Ini bagaimana Ki Macan? Sedekah setiap hari Jumat. Seikhlas mampumu. Ya, sedekah tidak hanya uang kok, tenaga dan pikiran. Sanggup kamu tenaga dan pikiran? Karena ini udah telat. Akan hancur semuanya. Tuhan sudah tidak percaya lagi. Betul. Sebenarnya hak itu akan proses itu akan lama. Prosesnya sebenarnya. Ya, sebenarnya karena proses dari luar negeri itu kayak berlibat-libat gitu. Karena dia walaupun sudah menjadi warga negara sana, tapi agak dipersulit karena dia kan aslinya Indonesia. Itu oleh karena dia sudah mempunyai anak bule. Itu masih dipertimbangkan. Lagi. Dan itu juga harus dikasih laporan setiap bulan perkembangan dari anaknya. Itu. Ya, jadi salah satunya adalah kamu harus bisa bersedekah seikhlas dan semampumu. Ya. Enggak iso duit ya tenaga. Iya, untuk membangun itu ya nanti kalau misalnya Tuhan memberikan rezeki, ya kau bangunlah semampumu. Betul. Apakah buat semen, tanah yang kuburan keramat tersebut. Jangan pernah berjanji. Kalau kita nggak mampu, nggak kuat, jangan pernah berjanji. Alam semesta dan yang selebihnya itu tidak meminta, mereka sudah banyak. Mereka bisa menggerakkan hati manusia yang melebihimu untuk bisa membangun semen segala macam. Jangan pernah berjanji, tapi kalau sudah berjanji, mereka akan tahu orang-orang mana saja yang harus menempatinya. Ya, jadi pada saat kalian bermohon sesuatu, tolong semampunya kita saja. Semampu. Jangan bilang saya akan sholat 5 waktu selama akhir hayat saya. Walah, iku berat iku, Rek. Berat. Ya, berat. Saya akan membangun tempat ini menjadi megah. Berat, sayang. Karena manusia itu labil. Yang mana akan ditabrak dengan energi-energi negatif, akhirnya lupa ngeblank dia. Seperti itu. Akhirnya itu alam semesta murka. Manusia yang tidak tahu diri. Nah, itu tadi. Akhirnya jatuhnya. Ya. Sedangkan jangankan itu, kalian juga pada saat kalian tekan kontrak dengan pesugihan pun, kalian harus konsisten itu semuanya. Betul. Tidak konsisten, nyawa taruhannya, sayang. Betul. Jadi pelajaran kita dapat dari saudara kita, ya. Insya Allah Scorpio, apabila kamu benar-benar bertobat, benar-benar mendekatkan diri kepada Tuhan, jangan pada saat ini posisi kamu saat ini sama persis posisi kamu seperti pas pada saat kamu bermohon untuk kelancaran itu warisan sama persis, energinya sama persis. Jangan sampai ini sudah nangis, kamu nangis darah pun akan terwujud itu. Ya, hanya satu-satunya kamu bermohon kepada Tuhan, minta ampun, ya, sholat tahajud, sholat duha, sholat tobat. Ya, saya yakin Tuhan akan Maha Pengampun asalkan si manusianya bisa berubah. Tapi kalau ujung-ujungnya kayak gitu lagi, udah dinaikin lagi, lupa lagi, mautlah yang akan menjemputmu. Ya. Jadi mohon maaf untuk Scorpio, salah satunya itu tadi saya sudah memberikan tahu pada saat Roh Kudus, kamu harus minimal datangin tempat kuburan keramat yang sedekat kamu aja dulu, yang kemarin. Supaya minta maaf. Ya, karena mulut manusia itu gak ada tulangnya. Lancar pada kalau susah. Tapi di saat sudah dapat, dia lupa yang ke bawah. Makanya kenapa itu para pesugihan-pesugihan itu ada perjanjiannya, karena mereka tahu manusia itu pasti ada masa yang dimana akan lupa diri. Ya, di pelajarannya itu ya. Jadi untuk saudara-saudara di luar sana, boleh kalian bernazar, tapi sekuatnya kita, jangan melebihin batas kita. Akhirnya nanti akan merusak diri kalian sendiri. Tuhan alam semesta dan para pendampingnya tidak terlalu butuh itu semuanya. Tapi mereka hanya memegang janjimu.
bagaimana kau bisa menempatinya atau tidak. Tuhan itu juga seperti itu. Ya, Ki, ya. Betul. Ya, itu pelajaran. Gitu ya Ki ya. Nah, dengar ya untuk semuanya ya. Jangan sampai kalian itu tidak menepati janji kalian. Kalau kalian memang tidak sanggup menepati sebuah janji, jangan berjanji yang aneh-aneh gitu, yang memberatkan, yang akhirnya apa? Nah, nazar yang tidak kalian lakukan itu pasti akan menuntut karena kalian sudah melakukan janji sendiri. Siapa yang suruh janji? Kamu sendiri. Ya kamu harus bertanggung jawab dengan janji tersebut. Kalau kamu Scorpio ibaratnya memang saat ini materi kamu tidak bisa, tadi Kim Macan bilang datang ke tempat-tempat yang kemarin ya, minta maaf sekaligus apa tadi? Ayo ya. Kalau kau tidak bisa materi sementara kamu hanya bisa dengan tenaga, ya lakukan dengan tenaga. Bersihkan itu tempat-tempat itu ya Ki ya, dengan hati ikhlas. Betul, bersihkan. Keliling deh itu. Keliling dan dibersihkan, nyapu-nyapu kayak atau apa, itu lakukannya dulu sebagai permohonan maaf ya Ki ya. Nah, nanti kalau ada rezeki ya wujudkan sedikit demi sedikit. Setidaknya para leluhur atau para yang tak terlihat itu mengetahui bahwa kamu memang beritikat untuk hal yang baik. Oh, ya Rek, ya. Itu loh, Jadi yang sudah berjanji ayo kerjakan sekarang sebelum itu terlambat. Nah, itu tadi ya. Oh iya ya Kim Macan, saya ada nih janji, saya lupa ngerjainnya. Ayo sekarang. Halo, ada iku ya, penonton itu misteri ya. Orang sama Syabir Sepil ini ya. Ayo introspeksi kalian ya, jangan sampai nazar kalian akan menjadi apa itu? Jurang kehancuran kalian karena gak kalian tepati. Nah, nanti setelah itu Mas Jabir mengikat Kim Macan melihat lebih lanjut untuk tanggal lahir akan naik level dan dipertemukan orang baru. Nah, ini melalui proses seleksi alam. Bisa bacakan lagi? Tanggal lahir akan naik level dan dipertemukan orang baru melalui proses seleksi alam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta. Untuk menerawang, membuka tabir misteri untuk tanggal lahir yang akan menaik level tingkat tertinggi dari alam semesta, yang mana mereka akan diseleksi ya di akhir bulan Oktober di tahun 2024. Apapun hasil dari penerawang saya di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati, jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan. Ojo lemes-lemesan ya. Ya. Kembali saya akan mengkolaborasikan ya antara kartu Oracle dan kartu tarot untuk menerobos dimensi portal akhir bulan Oktober. Kita akan lihat ada berapa tanggal lahir yang akan naik level di posisi alam semesta, yang mana mereka terseleksi untuk bertemu dengan orang-orang baru yang bisa membuat mereka jauh lebih baik. Amin ya. Tapi sebelum saya memasukin penerawangan lebih dalam ya, ini biasa saya gunakan untuk membuka gerbang energi ya, dan melindungi dari serangan-serangan astral ya. Parfum energi bulan purnama ya, berfungsi untuk membersihkan energi negatif dalam tubuh dan membuka aura positif. Kalau aura kalian sudah positif ya, rezeki itu akan datang. Kunci pertama adalah aura ya. Kalau aura sudah positif, pasti kebaikan, rezeki pun akan berdatangan ya. Nah, ini fungsi dari parfum energi bulan purnama ya, untuk melindungi dari tertularnya energi-energi negatif. Ingat, energi negatif itu bisa menular pada tubuh manusia. Maka fungsi dari parfum energi bulan purnama untuk melindungi ya. Biasanya saya gunakan untuk saya menerawang ya, saya gunakan untuk beraktivitas sehari-hari bekerja ya, dan saya gunakan untuk bertemu orang banyak. Saya buru-buru untuk menggunakan itu sehingga supaya kita tidak gampang tertular dengan energi-energi negatif. Karena energi negatif itu tanpa kita sadari
itu akan merubah karakter baik kita menjadi buruk. Ikut-ikutan, ya. Biasanya kalian bertutur kata baik dan lembut, udah mulai terkena energi negatif, jadi ngomongnya kasar, jorok, Benar. ya. Itu tanpa kalian sadari, tapi kok enak ngomong kayak gini. Nah, itu loh, ya. Yang biasanya kalian nggak tega untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, tiba-tiba kalian tega seperti itulah. Biasanya kalian hormat dengan orang tua, jadi tidak hormat. Itu tanpa kita sadari. Ya. Nah, ini untuk menjaga energi aura gimana menggunakan parfum energi bulan purnama. Mas Jawir mau menjaga kinyis-kinyisnya Mas Jawir dengan menggunakan banyu mustika aura wajah kira ya. Ini yang sudah berevolusi menjadi lebih powerful. Doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk kinyis-kinyisnya Mas Jawir iki ya. Banyu mustika aura wajah. Ya, kita akan lihat ada berapa tanggal lahir yang akan naik level di kehidupannya karena seleksi alam semesta. Ya, ini akan berlaku di akhir Oktober. Ya, mulai akan ada seleksi alam yang membuat level kalian lebih naik. Air, ya, air yang mengalir. Artinya angka yang keluar dari kartu oracle ini adalah 11. 11 guys. Jadi ada 11 tanggal lahir yang akan saya prediksi, ya, yang akan saya prediksi mereka akan naik level dari kehidupannya, yang mana akan diseleksi oleh alam semesta. Wah, ada 11 tanggal lahir ya. Alhamdulillah ini kira-kira nanti tanggal lahir berapa saja yang akan mendapatkan seleksi dari alam semesta. Tanggal lahir 25. 25 rek. Nomor setunggal. Tanggal lahir 13. 13 nomor kali. Tanggal lahir 3. 3 nomor 33. Tanggal lahir 5. 5 4. Tanggal lahir 15. 5 yuk 15 guys. 15 ya rek. Tanggal lahir 23. 23. Tanggal lahir 1. 1 nomor 1. Tanggal lahir 26. 26. Tanggal lahir 20. 20 kurang 2 lagi. Tanggal lahir 6. Tanggal lahir 6 kurang 1 yang terakhir. Tanggal lahir 12. 12 yang terakhir ya Rek, ya. Berarti ada 11. Ya, 11 tanggal lahir ini, ya. Saya lihat mereka mempunyai elemen air yang mana mereka akan jauh lebih tenang, ya. Karena di balik akhir bulan Oktober ini benar-benar mereka sedang di seleksi alam semesta. Jadi jangan pernah heran, ya. Jangan pernah heran di akhir bulan Oktober kalian akan banyak dijauhin oleh teman-teman kalian. Ya, jangan heran. Jangan cari nih, jangan. Teman yang Ya, menjauh itu. karena kalian naik level. Nah, gini kok. Ya, ini level kalian dan teman-teman kalian. Nah, kalian terpilih menjadi tanggal lahir yang alam semesta naikkan levelnya. Naik. Nah, ini kalian yang 11 tanggal lahir, ya. Nah, suatu saat nanti di akhir bulan Oktober, ya, teman-teman kalian menjauh. Karena sudah tidak sefrekuensian lagi. Ya. Sifat, karakter, tindakan, tingkah laku sudah tidak sefrekuensian lagi. Level kalian jauh lebih naik. Jadi jangan pernah heran, jangan pernah sedih apabila teman-teman kalian banyak berkurang karena proses seleksi alam. Jangan pernah dikejar, jangan pernah dicari. Karena alam semesta memproses teman-teman yang toksik, Betul. yang tidak sepemikiran, yang tidak sependapat, ya. Teman-teman yang suka mengeluh, teman-teman yang malas, teman-teman yang hanya nongkrong saja, tidak memikirkan masa depan. Teman-teman itu, ya. Dan akhirnya kalian dipertemukan dengan orang-orang baru yang selevel. Nah, ini kan kalian
sejajar awalnya, terus alam semesta Yang mengangkat. satunya naik. Nah, nanti yang selevel ini seperti ada magnet untuk bertemu dengan kalian. Oh, Tanpa kalian sadari, kalian akan mendapatkan teman-teman baru yang selevel itu. alhamdulillah. Ya, yang selevel-level itu yang membicarakan yang baik-baik, yang membicarakan yang proses ke depan, berpikiran positif, ya, mengembangkan diri. Nah, itulah, oh iya ya, kalian akan tahu, itulah prosesnya. Dan akhirnya banyak teman-teman yang di bawah ini yang tiba-tiba tidak suka denganmu. Kenapa? Alasannya dia tidak suka denganmu. Karena kamu lebih naik duluan. Karena melihat kebahagiaanmu di atas. Kok dia tidak? Dia tidak suka dengan kebahagiaan. Pencapaian. Ya, pencapaianmu. Karena selama ini dia tahu kamu di posisi yang sama dengannya. Betul. Kok tiba-tiba Kamu lebih duluan. nah, itu 11 tanggal lahir itu ya akan menjalani proses penseleksian dari alam semesta. Ingat, jangan dicari-cari. Temen toksik Ya, kalau kamu dicari-cari berarti kamu tidak kuat dengan posisi ini. Betul. Harus di posisi bawah terus. Yang ngeluh, yang ngumpul, habisin waktu yang nggak berguna. Ya, ngeluh di sosial media. Nah, kalian di posisi atas, Mas Bro. Waduh, alhamdulillah. Jadi pertahankan Iki ya. Nah, di posisi atasnya jangan mau nanti kamu di bawah lagi, biarin aja orang yang sirik iri dan dengki. Karena mereka tidak suka dengan kebahagiaan kalian, yaitu tadi mereka tahu asal usul kalian itu sama sama mereka, kok tiba-tiba naik Lah gitu. ini tuh Ya, sirik dengki mereka itu ya. Kemudian Ki. ya. Dari situ setelah kalian bertemu dengan orang-orang baru, pertemanan sudah mulai sedikit, ya. Dari situ kalian mulai berpikir, oh iya ya, pantasan orang-orang sukses di luar sana, orang-orang kaya di luar sana, mereka mempunyai jarak Dengan si mohon maaf nanti. si orang-orang yang di bawah. Yang Bukan di bawah. berarti dia sombong, bukan. Karena pola pikir sudah berbeda. Kalau kalian berpikirnya Kalau kalian berpikir bagaimana cara untuk maju ke depan, ya, bagaimana cara untuk omset naik, ya. Nah, itu pola pikir sudah berubah. Betul. Karena pola pikir kalian bekerja demi uang untuk masa depan. betul. Nah, mereka melihat dari bawah itu, melihat ke atas, wah, bagaimana saya bisa dekatin dia untuk minjam uang. Gerogot. Nah, sedangkan mereka ini, kalian yang 11 tanggal lahir ya, kalian tuh nanti punya karakter yang mana banting tulang dulu, kerja keras dulu, nanti baru mendapatkan hasil. Kalian bisa konsisten dalam bekerja. Amin. Kalau mereka yang di bawah itu, yang bekas jajaran kalian, maunya liburnya panjang, kerjanya sedikit. Hari kerja keras tuh. Liburnya panjang, tapi kerjaan sedikit, gajinya besar. Jaluk sopo kuwi. Itu dari situ kalian akan berbeda. Nah, bedanya kamu yang di bawah teman-temanmu itu ya, dapat teman yang sudah sukses seperti kalian nantinya, itu mereka sibuk-sibuk minjam uang. Sedangkan kalian akan memberikan kail. Saya tidak bisa kalau kasih uang, tapi kalau mau silahkan jalanin ini, kerjain ini, kamu dapat uang nanti. Nah, mereka nggak satu pikiran dengan kamu. Wah, pelit banget sih. Nah, pelit banget, saya mau minjam uang malah disuruh kerja. Nah, itu tidak akan pernah satu pikiran. Tapi kalian akan mendapatkan teman-teman baru yang sefrekuensian. Mereka akan mengajarkan, oh ini cara kerjanya seperti ini. Wah, ada peluang usaha nih seperti ini. Kalau ada modal, yuk kita gabung yuk. Tabungan ini, kembangkan ini, itu. Dan akhirnya kalian terbuka, oh iya ya, saya habis banyak waktu di bawah kemarin. Nah, seperti itu. Dari situ ya, karena pemikiran kalian sudah positif, pemikiran kalian bisa memanfaatkan waktu, dari situ aura terpancar. Lihat orang-orang sukses di luar sana, ya, sekali dia buka usaha lainnya maju. Nah, dari situ karena aura positif, mereka dilindungi aura positif yang nggak banyak mengeluh, ya.
walaupun sedikit temannya, Oke. dia tetap happy dan senang. Alhamdulillah. Gitu. Dari situ 11 tanggal lahir, kalau kalian sudah bisa menaungin itu semuanya, saya yakin apa yang kalian lakukan, apa yang kalian langkah ke depan akan mendapatkan kebahagiaan, sumber rezeki, Amin. ya, dan kesuksesan. Alhamdulillahirabbil alamin. Gila ya. Nasihatnya Ki Macan itu diterapkan. Ini yang terakhir gitu, Ki. Ya, satu lagi. Oh, satu lagi nih. Monggo. Akhirnya kalian bisa membawa obor untuk kehidupanmu sendiri dan keluarga-keluargamu. Ya. Dan jangan heran nanti banyak saudara-saudara yang memfitnahmu yang dulu-dulu, menjelekkanmu yang dulu-dulu, yang menghinamu dulu-dulu akan berdatangan. Tergantung sikap dan tindakanmu seperti apa. Jangan terlena. Ya, kalian harus bisa memberikan contoh yang terbaik seperti apa. Betul. Dan satu hal, apabila kalian sudah berpikiran positif seperti itu, jangan flexing, ya, karena menghancurkan energi positif yang sudah alam semesta berikan kepadamu. Satu yang bisa menghancurkan, flexing, sombong. Iya. Ya, nikmatin sendiri. Ya, nikmatin sendiri, rasakan, bersyukur kepada Tuhan. Masya Allah. Gitu ya Ki ya. Alhamdulillahirabbil alamin ini ya. Lengkap dengan pesan-pesannya Ki Macan. Jangan flexing, ojo riak, ra usah sombong. Ngoten ya Ki ya. Dinikmati sendiri. Ingat masa susahmu, kamu memperjuangkannya dirimu sendiri. Di saat kamu udah mendapatkan sebuah hasil, ya dinikmatin saja. Nggak usah pamer-pamer untuk kalian flexing dengan bilang membungkam mulutnya orang mau menunjukkan. Tenang saja, orang yang pernah menghina kita, mencemooh kita, dia akan mencari tahu sendiri kok. Nggak usah kami menunjukkan di media sosial, dia udah sibuk sendiri mencari Ya. tahu. Dan juga orang-orang yang sudah lolos seleksi alam semesta ya, itu orang-orang yang menghargai namanya proses. Tuh, menghargai sebuah proses. Betul sekali. Tapi yang selevelmu yang dulu ya, itu nggak sabaran, Nggak sabaran, nggak mau ikuti proses. tidak ikutin proses, maunya instan. Nah, itu tadi ya Ki, Itu ya. dapat uang sedikit udah heboh. Nah, Ya, nanti kalian akan rasakan setelah kalian sudah lolos seleksi alam semesta tersebut. Jadi kalian akan mendapatkan pelajaran-pelajaran baru dari seleksi alam semesta. Nah, naik level itu pun juga ada ujiannya. Ya. Ya Ki ya. Kalau kalian mau ujiannya itu cepet lolos, ya itu tadi ya Ki ya, yang tadi pesan-pesannya Ki Macan ya. Harus bisa lolos. Kalau kalian nggak lolos dengan level seleksi yang Tuhan berikan, ya nanti akan kalian mentok di situ-situ Ya, saja. betul. Ya Ki ya. Jangan berbuat kejahatan, jangan tidak jujur gitu Ya, aja ya Ki betul. ya. Nah, kalau untuk sifat karakter positif apa yang harus ditonjolkan 11 tanggal lahir nih Kiki? Ya, ada 3 karakter yang harus kalian tonjolkan. Jadi apabila ada tanggal lahirmu di situ, langsung tonjolkan ini, sehingga proses alam semesta berjalan lancar di akhir bulan Oktober. Yang pertama, kamu harus mempunyai karakter humoris. Kalian harus tetap bahagia. Bahagia. Ya, karena kunci untuk mendapatkan uang, hati yang tenang dan bahagia. Bahagia betul. Bahagia dari apa? Yaitu humoris. Kalian bisa bercanda, segala macam, menciptakan kebahagiaan. Betul. Yang kedua, kalian mempunyai karakter bersyukur. Bersyukur. Yang ketiga, jujur. Nah, Ingat ya, orang pintar belum tentu jujur, betul. tapi orang jujur tidak perlu pintar. Betul sekali ya Ki ya. Nah, humorislah selalu bisa menciptakan kebahagiaan. Berarti orangnya tidak larut-larut dengan sebuah kesedihan. Betul. Iya Ki ya, bisa menyikapi. Nah, setiap orang itu pasti ada masa happy, masa tidak happy-nya. Tapi bagaimana di saat kalian tidak bahagia, kalian bisa menyikapi dengan cara yang positif dan akhirnya masih tetap bisa tersenyum dan bahagia, Iya. sehingga menciptakan pribadi yang selalu bersyukur. Betul. Nah, orang yang bersyukur itu ya Rey ya, akan selalu punya caranya sendiri untuk bisa membandingkan dirinya dengan di bawahnya, Iya. sehingga dia mensyukuri apa yang sudah didapatkan. Kalau kalian membandingkannya dengan menongak ke atas, ya kalian tidak akan mudah untuk bersyukur. Iya. Nanti takutnya malah ambisi yang berlebihan. Betul. Iya Ki ya. Dan kemudian jujurlah selalu. Jadilah orang manusia yang langka di dunia ini dengan selalu mengedepankan nilai-nilai kejujuran. Iya. Tadi Ki Macan bilang, orang pintar belum tentu jujur. Orang jujur itu tidak harus pintar. Nah,
jujur itu makmur. Nggak ada yang namanya jujur itu ajur. Orang yang jujur itu ajur, ya dianya aja sebenarnya cari konco, sebenarnya dia itu nggak jujur, ya. Orang yang jujur, membiasakan diri jujur, ya, hasil apapun yang akan terjadi, dia ikhlas dan pasrah. Dan enak, orang jujur itu tidak mempunyai sebuah beban. Walaupun kejujuran itu terkadang tidak disukai sama orang lain, tapi kan kalian tidak beban, tidak berusaha untuk menutup-nutupi. Enteng aja karena sudah mempunyai nilai kejujuran. Ngoten ya Ki ya. Terima kasih banyak nih Kiki Macam. Waduh, ini tadi ya Rek ya, 11 tanggal lahir. Semoga semakin semangat, semakin optimis, yakin. Nah, karena naik level itu hak semua umat manusia. Nah, Tuhan itu tidak melihat dari gantengmu, cantikmu, pakaianmu. Tuhan itu hanya melihat bagaimana perjuanganmu, hatimu. Mau kamu balut dirimu dengan pakaian apapun, tapi kalau kamunya sendiri hatinya tidak baik, kamu tidak mempunyai nilai-nilai perjuangan, kamu tidak bisa introspeksi, ya Tuhan tidak akan menaikkan level kita. Ngaten Kiki ya. Terima kasih banyak nih Kiki. Kalau begitu ini saatnya Mas Jabir mau men-spill medianya Ki Macan ya Rek ya. Ngomong-ngomong untuk sebuah energi aura positif yang terpancar yang tadi Mas Jabir pakai itu adalah Banyu Mustika Aura Wajah. Namun Mas Jabir mau menginformasikan untuk paket mandi auranya Ki Macan. Nah, paket mandi aura Ki Macan ini bisa kalian dapatkan melalui admin 3 atau melalui toko online di Shopee dan juga di TikTok. Paket mandi buka aura kira ya, di dalamnya itu Ki Macan memasukkan kain raja yang dimana diisikan oleh jurit-juritnya Ki Macan untuk membantu proses pembersihan, membuka aura si pemakainya. Nah, kelengkapan dari paket mandi buka aura ya Raya ini nanti akan dilengkapi oleh garam mahacakra dan juga dilengkapi oleh dupa semesta ya. Namun kemasannya ya tidak banyak-banyak ya, yang dimana untuk paket mandi aura ini bisa digunakan untuk 3 atau 4 kali pemakaian. Setiap kali pemakaian nanti digabungkan antara garam mahacakranya dan juga dupa semestanya ya Ki ya. Nah, untuk untuk informasi selanjutnya untuk paket mandi buka aura, kalian bisa menghubungi admin 3 ya Rek ya. Dan ingat, jika menghubungi adminnya Pintu Misteri, jangan sampai ada energi kesombongan, jangan sampai ada energi yang tidak menghargai, harus sabar dan jangan egois. Semua akan terlihat dari bagaimana cara kalian menghubungi admin. Ngaten nggih. Baik, kalau sudah ini saatnya Mas Jabir juga menginformasikan kelengkapan media-medianya Ki Macan bisa dilihat di sini. Nah, ini nama-nama media-medianya Ki Macan ya. Nanti lengkap dengan nomor telepon admin yang bersangkutan, admin 1, admin 2 membantu media-media yang dimunculkan di layar sini. Nah, nanti akan ada nomor telepon admin 3 yang membantu media-media apa saja dimunculkan juga di bawahnya. Kalau untuk di toko online itu ada di Shopee dan juga di TikTok, carian nama tokonya Pintu Misteri. Namun tidak semua media ada di toko online, hanya media-media tertentu saja. Kalau sudah, jangan lupa wajib dan harus kita sebagai warga negara Indonesia untuk selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, tanah air Indonesia Raya. Semoga negara Indonesia terus terjaga kedamaiannya. Kita sebagai warga negara Indonesia, ya Rek ya, jangan sampai menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Kita jaga yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua ya. Jangan jadi provokator, jangan sampai kalian bermusuhan ya, karena negara Indonesia memiliki keberagaman yang menjadikan Indonesia itu negara kuat. NKRI harga mati. Baik, Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sekecil apapun kebaikanmu, tidak ada satupun terbuang sia-sia. Ngoten ya Ki ya, karena Tuhan itu mencatat semuanya, tidak hanya kebaikan, hal yang tidak baik pun juga Tuhan akan catat semuanya. Makanya lebih baik kita menanam kebaikan daripada melakukan hal yang tidak baik. Ngatan Ki ya. Waduh, Mas Jawi juga hampir lupa untuk mengingatkan yang belum mengikuti Facebooknya Ki Macan, monggo rek ikuti Facebook
Ki Macan. Nah, karena di Facebook Ki Macan akan berbagi video-video terbaru yang tidak ada di YouTube Pintu Misteri. Para subscribernya YouTube Pintu Misteri, jangan lupa monggo buruan ikuti Facebook Ki Macan agar tidak ketinggalan video-video terbarunya dari Ki Macan, agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya. Matur nuwun niki ya. Saya Mas Jawir Dan saya Ki Macan serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.